Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai asas-asas pendidikan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Khairulianur Asfia, Rengganis Aurelia Vika, Muhimmatul Khoiroh, Fiana Hayuning, Isna Nuzulia Ramadhani, Muhammad Rizky Abror, dan yang terakhir Muhammad Yusril Hana. Asas-asas pendidikan di Indonesia ada 3. Yang pertama, asas Tuturi Handayani. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Pengertian asas-asas kependidikan. Asas kependidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Asas Tuturi Handayani. Asas ini merupakan gagasan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yang mengandung arti bahwa pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik ke depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidik membantunya. Asas Tuturi Handayani yang kini menjadi semboyan Depdikbud pada awalnya merupakan salah satu asas 1922, yakni 7 buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa yang didirikan pada 3 Juli 1922. Asas Tuturi Handayani merupakan inti dari asas pertama dalam asas 1922 yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Tujuan asas Tuturi Handayani yang pertama, pendidik dilaksanakan tidak menggunakan syarat paksaan. Yang kedua, pendidik adalah penggolowentah. Yang ketiga, pendidik menciptakan tertib dan damai. Dan yang keempat, pendidik tidak ngucu atau memajangkan anak. Dan yang terakhir, pendidik menciptakan iklim tidak terperintah, memerintah diri sendiri, dan berdiri di atas kaki sendiri. Semboyan yang tak terpisahkan, yakni yang pertama ing ngarsa Sungtulodo, ing madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Implikasi penerapan asas Tuturi Handayani. Seseorang pendidik diharapkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan ide dan prakarsa yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Seorang pendidik berusaha melibatkan mental siswa yang maksimal di dalam mengaktualisasikan pengalaman belajar. Peranan pendidik hanyalah bertugas mengarahkan siswa sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam rangka mencapai tujuan belajar. Dalam proses belajar mengajar dilakukan secara bebas tapi terkendali. Terima kasih. Asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup dalam proses belajar mengajar di sekolah mengemban sekurang-kurangnya 2 hal pokok, yaitu yang pertama, memberikan proses belajar kepada peserta didik dengan cara yang efisien dan efektif, dan yang kedua, meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar peserta didik agar peserta didik mampu untuk belajar secara mandiri. Asas belajar sepanjang hayat menjadi acuan dalam proses pendidikan, karena belajar tidak hanya berada pada sasaran pendidikan formal saja seperti SD, SMP, dan SMA, tetapi di pendidikan non-formal dan informal juga. Jadi dengan moto belajar sepanjang hayat atau belajar mulai buayan sampai ke liang lahat itu menandakan bahwa pendidikan itu perlu dilakukan sepanjang hayat, tidak berhenti pada saat misalnya kita telah wisuda atau telah menyelesaikan pendidikan tertentu. Ditinjau dari segi kependidikan, perlunya merancang suatu program atau kurikulum yang dapat mendukung terwujudnya belajar sepanjang hayat, memperhatikan 2 dimensi, yaitu yang pertama dimensi vertikal. Dimensi vertikal ini meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Selanjutnya ada dimensi horizontal. Dimensi horizontal ini memiliki keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dan pengalaman di luar sekolah. Selanjutnya, dengan pendidikan sepanjang hayat, memungkinkan tiap warga Indonesia untuk yang pertama mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan kemandiriannya pada sepanjang hidupnya. Selanjutnya yaitu
mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan layanan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masyarakat. Lembaga-lembaga pendidikan ini meliputi pendidikan yang bersifat formal, informal, dan non-formal. Selanjutnya yaitu mendapat kesempatan mengikuti program-program pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuan dalam rangka mengembangkan pribadi secara utuh menuju profil manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui proses pendidikan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, sebagaimana tersurat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar adalah aktivitas belajar yang berlangsung atas kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Jadi, dalam kegiatan belajar, peserta didik tidak akan mengalami suatu paksaan. Mereka akan belajar dengan kemauan sendiri, sehingga mereka tidak akan merasa tertekan dan justru akan merasa enjoy dan lebih menikmati belajar. Para ahli berbeda pendapat mengenai arti dari belajar mandiri. Arti yang pertama yaitu siswa sebagai manajer. Di sini siswa dianggap sebagai seorang yang mengatur dan bertanggung jawab dalam proses belajar mereka sendiri. Siswa bisa mengatur strategi dan evaluasi belajarnya sendiri. Kemudian yang kedua, kemauan dan motivasi siswa. Kemauan dan motivasi memiliki peran yang sangat penting untuk memulai dan memelihara usaha belajar. Jadi kan tentunya dalam memulai belajar kita itu butuh suatu motivasi dan kemauan sehingga belajar itu bisa secara terus-menerus dan keberlanjutan itu akan tetap terjadi. Yang ketiga itu ialah siswa sebagai pengendali. Kendali guru telah mulai bergeser kepada siswa. Jadi, siswa mempunyai banyak kebebasan untuk memutuskan pelajaran mana yang ingin ia pelajari, serta tujuan dan manfaat dari belajarnya. Jika kita mengetahui tujuan dan manfaat dari belajar kita, tentu kita akan lebih terfokus dan akan berusaha mencapai dari goal yang kita tuju. Ada seorang tokoh yang berusaha untuk memberikan pengertian dari belajar mandiri tadi. Beliau bernama Haris Mujiman. Menurut beliau, belajar mandiri adalah kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat atau motivasi untuk menguasai suatu kompetensi guna mengatasi suatu permasalahan. Di sini belajar mandiri itu lebih dimaknai sebagai usaha siswa untuk melakukan suatu kegiatan belajar. Kegiatan belajar ini tuh didasari oleh niatnya untuk menguasai suatu kompetensi tertentu. Belajar mandiri dapat juga diartikan sebagai usaha individu untuk melakukan kegiatan belajar secara sendirian maupun dengan bantuan orang lain berdasarkan motivasinya sendiri. Hal ini dilakukan untuk menguasai suatu materi pembelajaran. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan juga motivator.